Saya ingin memberikan eksegesis verbal pembelajaran saya mengenai Yudas Iskariot seperti menanggapi pernyataan dan pernyataan unik yang akan kita bahas. Tetapi saya tidak membahas surga nerakanya Yudas. Saya hanya akan memberi bird eye view akan ada di mana si Yudas ini nantinya. Semoga kita dapat menyimaknya. Pertanyaan pertama adalah, Yudas adalah seorang pahlawan. Tanpa Yudas maka Yesus tidak akan mati menebus manusia di salib. Saudara-saudari, jarang sekali orang Kristen menyadari bahwa Allah sesungguhnya memerlukan iblis, dalam artian memanfaatkannya bagi rencananya. Jadi apakah Yudas adalah seorang pahlawan? Jika mengikuti cara berpikir yang demikian, maka iblislah yang berhak menjadi pahlawan. Kalau kita melihatnya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 70-71, di mana Yesus berkata bahwa Yudas adalah iblis. Justru Yudas adalah korban yang dipakai iblis. Di dalam posisi ini Yudas bisa saja bertobat, menerima Tuhan dan diselamatkan. Untuk hal ini Yudas pernah diperingatkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan Yesus pun mengasihi dia. Meskipun Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas akan dipakai iblis untuk mengkhianatinya. Jadi Tuhan memerlukan iblis sebagai sarana untuk menyerahkannya, tetapi Yudas yang dipakai iblis berhak mendapatkan pengampunan jika ia bertobat. Dalam artian ia menerima Tuhan melalui percaya kepadanya, bukan mengakhiri hidup yang diberikan Tuhan dengan cara bunuh diri. Seperti kita ketahui bahwa bunuh diri adalah tindakan yang tidak menghargai sang pemberi kehidupan. Bunuh diri adalah ekspresi orang yang alamiah pemikirannya adalah raja di dalam hidupnya, bukan Tuhan. Jadi bunuh diri di dalam hal ini Yudas Iskariot menyatakan bahwa ia adalah orang yang tidak memerlukan Tuhan, dan ini adalah bukti bahwa ia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Penyesalannya tidak memberi arti bahwa ia percaya dan menerima bahwa Yesus itu Tuhan. Ia menyesal hanya karena telah menyerahkan orang yang tidak bersalah saja. Mungkin Anda belum tahu bahwa bagi Yudas, Yesus tidak lebih dari komoditi yang menguntungkan. Dia mewakili kaum beriman palsu yang dipakai iblis dan yang diizinkan Tuhan untuk mengkhianati dia. Yudas menjual Yesus seharga 30 keping perak. Menurut Keluaran 21 ayat 32, ini adalah nilai dari seorang budak ketika dibayar oleh orang. Yudas tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan tidak pernah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Baginya Yesus adalah seperti seorang budak yang menguntungkan jika dijual. Mungkin kita ingat waktu Tuhan mengatakan ada seorang di antara mereka yang akan menyerahkan Yesus, semua berkata, "Bukan aku ya Tuhan." Hanya Yudas yang berkata, "Bukan aku ya Rabi." Dari sini kita bisa melihat bahwa bagi Yudas, Yesus bukanlah Tuhan. Kemudian Yudas dipilih oleh Yesus sendiri. Yesus tidak mungkin salah memilih. Saudara-saudari, Injil Lukas menyatakan bahwa sebelum menunjuk ke-12 rasul, Yesus berdoa. Ia berdoa perihal memilih ke-12 rasul itu. Kita tahu bahwa salah seorang dari ke-12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Tegasnya, Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Saya percaya sebelum Tuhan memilih, ia telah berkonsultasi dengan Bapa di dalam doanya. Tuhan melakukan pemilihannya menurut kehendak Bapa. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 18, Yesus berkata, "Aku tahu siapa yang telah kupilih." Ia memilih Yudas untuk tujuan tertentu berdasarkan pengenalan dini Tuhan mengenai siapa Yudas. Hanya orang yang bertipe seperti Yudaslah yang bisa melakukan pengkhianatan dan menyerahkan Yesus sehingga Yesus mati tersalib. Yudas adalah sarana yang dipakai oleh iblis. Di dalam posisi demikian, Yudas bisa saja bertobat, menerima Tuhan, dan diselamatkan. Untuk hal ini, Yudas diperingatkan oleh Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Yohanes 13 ayat 10 berkata, Yesus mengatakan, "Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Kemudian di dalam Yohanes pasal 13 ayat 18, Yesus berkata, "Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu
siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dan dalam Yohanes 13 ayat 21, untuk ketiga kalinya Yesus mengingatkan Yudas dengan berkata, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Artinya Tuhan Yesus pun sangat mengasihi dia, meskipun ia tahu Yudas akan dipakai iblis untuk mengkhianatinya. Kemudian yang ketiga, Yudas menyesali perbuatannya, pastilah Yesus mengampuninya. Karena itu Tuhan berdoa kepada Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudari, untuk menjawab ini marilah kita membaca Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 35. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Saudara-saudari, Yudas tidak termasuk dalam konteks ayat-ayat ini, sebab di dalam konteksnya ayat-ayat ini tidak sedang ditujukan untuk semua orang berdosa secara universal. Ayat ini hanya ditujukan Tuhan Yesus bagi mereka yang sedang melakukan kegiatan penyalipan terhadapnya. Kemudian pasti muncul pertanyaan, berarti karena doa Tuhan Yesus itu mereka pasti diampuni dong? Karena Yesus yang berdoa tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Bapa. Saudara-saudari, Allah itu Tritunggal. Jawaban Bapa tidak akan lepas dari rencana penebusannya di dalam Putra. Jadi kembali lagi bahwa orang hanya akan diselamatkan oleh penerimaan mereka melalui percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi doa Tuhan Yesus ini adalah ekspresi kasih-Nya yang terunggul. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas dengan kasih kepada mereka yang ingin membunuhnya. Tuhan Yesus di dalam doanya kepada Bapa berharap bahwa suatu ketika mereka yang menyalibkan dia semua bisa nampak siapa dia dan mengerti mengapa ia harus disalibkan, kemudian menerima dia dan beroleh pengampunan dan diselamatkan. Dan jika doa Tuhan Yesus ini kita tafsirkan sebagai pengampunan untuk keselamatan bagi semua orang secara universal, maka semua orang tidak perlu percaya Tuhan Yesus, dan penebusan Yesus di atas salib menjadi tidak diperlukan karena tidak berguna atau sia-sia. Saudara-saudari, tidak pernah ada orang diselamatkan tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.